Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Good, I'm fine too, thank you. Okay, before we learn to study for today, we will please read you Al-Quran. Oke, Miss akan memberi waktunya sebanyak 15 menit untuk membaca Al-Quran. Dipersilahkan ya sekarang. Time is yours. Oke, finish. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss akan mereview kembali materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu yang telah Miss kirimkan di Google Classroom dan di Google Class? Ya, bagus. Materi kita minggu lalu tentang personal letters. Apa itu personal letters, masih ingat? Ya, bagus. Untuk materi kita minggu lalu, kita mempelajari tentang personal letters. Nah, di sana kan sudah menjelaskan di grup apa itu personal letters, apa itu cara penggunaannya bagaimana, letaknya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Nah, untuk materi hari ini Miss akan mengajarkan kepada anak Miss apa itu analytical exposition. Pernahkah anak Miss mendengar analytical exposition ketika belajar di SMP, di SMA kelas 1, di SMA kelas 2? Ya, baiklah, hari ini Miss akan menjelaskan kepada anak-anak Miss apa itu pengertian dari analytical exposition, ciri-cirinya bagaimana, generic structure-nya bagaimana. Nah, maksud di sini dari analytical exposition itu adalah sebuah jenis teks atau materi lisan yang ada di dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan sebuah pandangan si penulis mengenai isu yang sedang terjadi. Nah, dengan demikian teks di sini maksudnya sebuah teks yang berjenis seperti argumentatif. Nah, jenis teks di sini dapat kita lihat dari sebuah sumber akademia seperti dapatnya kita temukan dalam jurnal, dalam ilmiah, dalam majalah, dalam artikel, dan di sana kita dapat membuat atau membaca untuk kita tahu apa saja topik-topik dari isu-isu masalah yang sedang terjadi. Nah, secara garis besarnya itu analytical exposition itu sebuah materi secara lisan yang dapat digunakan atau yang dapat ditemukan dari sebuah majalah, sumbernya, artikel, dan banyak macam lainnya. Nah, di sini Miss juga akan menjelaskan apa itu ciri-ciri dari analytical exposition. Nah, analytical exposition ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, analytical exposition itu merupakan atau sebuah teks yang menggunakan teks argumentatif yang disertai sebuah alasan-alasan yang mendukung. Nah, misalnya kita membaca sebuah cerita nih. Dalam sebuah cerita itu, teks dari cerita itu berjenis teks yang dinamakan argumentatif yang dapat disertai dengan alasan-alasan yang tertentu. Seperti kita lihat dari sebuah contoh-contoh dari analytical exposition. Nah, selanjutnya, analytical exposition itu menggunakan present tense, yang mana suatu kalimat dalam teks terdapat atau menggunakan present tense. Nah,
Bisa juga nih kita misalnya baca sebuah cerita, di sana ada menggunakan present tense di dalam kalimatnya di sana. Dan anak-anak Miss baca dulu, misalnya kita membaca sebuah cerita nih ya, kita baca sebuah cerita itu, kita tahu ciri-ciri dari analytical exposition itu bagaimana. Di sana bisa kita letakkan ciri-ciri ini letaknya di mana, bagian mana, itu maksudnya. Selanjutnya, analytical exposition itu menggunakan kata-kata penghubung. Nah, kata-kata penghubung yang dapat kita temukan dalam teks tersebut contohnya adalah seperti the first reason. Selanjutnya, additionally, furthermore, dan etc. Dan banyak lainnya. Selanjutnya, analytical exposition itu menggunakan kata-kata evaluatif. Evaluatif di sini maksudnya dapat kita temukan dalam sebuah teks tersebut. Contohnya adalah misalnya seperti bad, great, good, dan negatif. Banyak macam lainnya, tergantung teks-teks yang kita baca itu bagaimana. Nah, selanjutnya, analytical exposition itu menggunakan causal junction. Contohnya because. Nah, because itu kan ada dikarenakan sebuah alasan gitu. Maksudnya itu apa? Nah, selanjutnya, generic structure dari analytical exposition itu ada berupa argumen. Nah, argumen di sini maksudnya seperti yang kita tahu bagaimana gitu argumennya. Nah, yang di sini yang pertama ada berupa tesis. Nah, tesis di sini maksudnya sebuah pendapat si penulis atau si pembicara yang terkait topik yang sedang dibicarakan. Nah, maksud tesisnya di sini kita baca cerita dari cerita misalnya dari makalah yang kita baca ini. Nah, kita bisa tahu bagaimana topik yang terkait di dalamnya itu tesisnya. Selanjutnya berupa argumen. Argumen di sini maksudnya yaitu berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok dari permasalahan yang kita baca. Nah, semakin banyak pendapat yang kita dapatkan di cerita yang kita baca itu, maka sebuah analytical exposition dari teks itu semakin menarik. Kenapa? Dikarenakan si pendengar atau si pembaca cenderung percaya terhadap topik permasalahan yang sedang dibicarakan atau yang sedang dibacanya. Karena itulah argumen di sana dapat dipercaya dengan saking banyaknya pendapat yang dibaca. Nah, selanjutnya ada juga berupa conclusion. Nah, conclusion di sini maksudnya sebuah teks atau sebuah kesimpulan dari cerita yang kita baca. Bagaimana akhir endingnya bisa kita simpulkan dari cerita yang kita baca itu. Apa yang patut kita pahami, apa yang patut kita ambil, apa yang bisa kita jadikan contoh. Nah, di sana anak-anak Miss bisa paham bagaimana sepatutnya yang harus kita ambil dan kita pelajari. Nah, untuk materi yang hari ini, anak-anak Miss harus paham apa itu pengertian dari analytical exposition, bagaimana cara kita mempelajarinya, bagaimana cara kita menetapkannya, dan bagaimana yang harus kita ambil. Selanjutnya, anak-anak Miss juga harus tahu apa itu ciri-ciri dari analytical exposition. Yang bagian ini taruhnya di mana, yang bagian ini letaknya di mana, dan kita harus menyesuaikannya. Di mana patutnya kita letakkan, bagaimana harusnya kita tempatkan. Nah, begitu juga dengan generic structure-nya. Nah, generic structure-nya itu harus sesuai dengan generik yang ada aturannya. Harus bisa paham bagaimana caranya. Paham, Nak? Ya, untuk
masalah contoh dari analytical exposition, silahkan anak-anak searching di Google apa saja contoh dari analytical exposition. Bagaimana topik pembicaraannya yang menarik, bagaimana sebuah cerita itu dapat kita ambil, bagaimana cara kita bisa memahami. Harus paham ya nak, harus mengerti. Benar-benar mengerti agar anak-anak Miss bisa tahu apa itu analytical exposition. Jangan misalnya, oh ini analytical exposition, kalau kita nggak tahu endingnya bagaimana, ceritanya bagaimana, itu bukan analytical exposition. Bukan, kita harus tahu dulu, harus kita baca dulu, harus kita pahami dulu patut apa tidak ini nih kita ambil untuk jadikan analytical exposition sebuah contoh. Nah, di sana anak-anak Miss bisa membaca dan bisa paham bagaimana contoh dari analytical exposition. Paham, nak? Nah, untuk hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kerjakan di rumah tugasnya mencari beberapa contoh dari analytical exposition-nya. Bagaimana ciri-cirinya itu diletakkannya di mana? Bagaimana generic structure-nya itu sesuai apa tidak? Silahkan dicari sebuah contohnya, letakkan ciri-cirinya itu di mana, ini kalimat ini termasuk ciri-cirinya apa tidak gitu. Silahkan dibaca dan dipahami dan dipelajari agar anak-anak Miss bisa tahu bagaimana, bisa paham, bisa mengerti. Nah, di sana harus bisa ya menentukannya ya nak. Miss akan menanyakan untuk minggu depan pertemuan kita yang terakhir. Setelah itu baru kita UAS ya. Baru kita UTS dan UAS. Nah, Miss harapkan kepada anak-anak Miss untuk belajar di rumah, untuk dipahami pembelajaran yang sebelum-sebelumnya agar anak-anak Miss bisa paham dan bisa mengerti ketika kita melakukan MET atau UAS dan tidak bertanya-tanya lagi apa materi yang kita pelajari itu yang masuk di dalam UAS dan UTS ya nak. Paham? Nah, baiklah, dikarenakan waktu kita terbatas, Miss cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.